Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa channel Nasyirah TV, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku semuanya, baik yang sudah like dan subscribe maupun yang belum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehalalan maupun keharaman suatu binatang. Namun kali ini spesifik membahas keong darat alias yang sering kita sebut sebagai bekicot. Bagaimana sih hukum daripada mengkonsumsi binatang yang disebut dengan bekicot? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya keong itu ada dua macam. Satu adalah keong darat, dua adalah keong air, ya. Mayoritas ulama mengatakan kalau keong darat atau bekicot itu termasuk salah satu jenis daripada hasarot, ya. Hasarot itu apa? Hasarot itu merupakan binatang-binatang kecil di daratan yang mana biasanya itu tidak bisa disembelih karena memang tidak punya leher, maksudnya nggak bisa nggak kelihatan lehernya yang mana begitu ya, itu sering-seringnya begitu. Nah, karena ini termasuk daripada binatang hasarot, termasuk daripada mungkin kadal atau atau kalajengking dan lain sebagainya, itu hukumnya adalah haram. Sekalipun ada ulama yang menganggap itu merupakan binatang yang halal, yaitu Imam Malik. Tapi karena kita atau saya sendiri adalah Syafi'iyah, penganut madhab Imam Syafi'i, maka saya memilih untuk yang itu hukumnya adalah haram. Ya, nanti jangan terserah ya Anda itu ikut madhab siapa. Yang jelas karena Indonesia ini kebanyakan adalah madhab Syafi'i. Ya, memang terkait dengan halal dan haram itu ya, biasanya itu yang lebih ketat itu sebenarnya madhabnya Imam Abu Hanifah, ya. Tapi yang lebih longgar itu ada, yaitu Imam Malik, ya. Biasanya yang sedang saja itu tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar adalah madhab Imam Syafi'i. Itu perjawaban pertama, itu karena termasuk daripada binatang hasyarot, begitu ya. Kemudian ya, alasan berikutnya kenapa itu diharamkan, karena di dalam kitab Iqna ya, yang sudah saya oret-oret di kertas putih di sini, itu disebut sebagai al-halzun ya. Dalam bahasa Arabnya bekicot itu al-halzun. Al-halzun itu artinya bekicot. Wa hukmuhu at-tahrimu, dan hukum daripada al-halzun itu adalah haram. Wa hukmuhu utai hukumi al-halzun itu tahrimu iku haram. Alasane haram listighbasihi krono dan bilang jembere halzun. Oke. Aniku alasan yang kedua adalah karena dianggap bekicot itu menjijikkan. Itu alasan yang kedua. Namun perlu diketahui para sahabatku semuanya, ada suatu penjelasan di dalam kitab ya Iqna juz 2 halaman 582 kalau tadi nggak salah nyatet ya.
Wa kullu hayawanin lanas sofihi min kitabin au sunnatin au ijma'in la khassa wala ama bitahrim wala tahlilin ila angkol istatobat hul arab. Intinya setiap binatang yang mana tidak ada teks hadis maupun Quran yang atau maupun ijma yang mengatakan itu halal atau mengatakan itu haram dan itu dianggap baik oleh orang Arab, artinya tidak menjijikkan, maka itu hukumnya boleh atau halal dimakan, fahuwa halalun, gitu ya. Nah, karena ini dikatakan setiap binatang ketika tidak disebutkan di dalam Quran maupun hadis maupun ijma, yaitu kan ranahnya ulama besar ya, ahli fatwa, benar-benar dia itu hafal Quran, benar-benar itu tahu hadis. Nah, sedangkan kita orang awam, kita kan nggak hafal Quran, nggak hafal hadis ya. Lantas bagaimana, cuma mau makan kok harus cari-cari Qur'annya dulu, mau makan kok buka-buka hadisnya dulu, kelamaan, kesuwen le kul huwallahu wae. Nah, karena itu sulit, kadang-kadang sampai ada orang mengatakan itu enggak ada Qur'annya, itu enggak ada hadisnya. Yang saya tanyakan, enggak ada Qur'annya, apa memang enggak ada di dalam Qur'an beneran, ataukah Anda yang tidak tahu, ataukah Anda yang belum belajar, ataukah Anda yang belum menemukan, gitu ya. Maka dari itu solusinya kita ikut ulama saja ya. Kita punya panutan yaitu Imam Syafi'i, mudah, tinggal ikut Imam Syafi'i, maupun Anda yang bermadzhab Hanafi silahkan, Maliki silahkan ya, ikut imam saja ya, jadi tidak kelamaan begitu ya. Makanya perlunya ngaji itu di pesantren itu begitu ya, karena ketika harus kita buka-buka sendiri Qur'annya mana, di Qur'an nggak ada. Nah itu kita repot, kita punya imam, gampang ya. Sehingga dikatakan tadi jelas al-halzuna wa hukmuhu at-tahrim listighbasihi ya. Jadi yang namanya bekicot itu hukumnya haram karena menjijikkan. Ingat, ini bekicot atau keong darat. Sekarang bagaimana kalau keong air? Kalau masalah binatang air jelas dikatakan uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuh ya. Nah, ini dalam surat Al-Maidah. Uhilla wus den halalake lakum katu sira kabeh apa shaydul bahri ya, binatang buruane segara, wa ta'amuhu lan panganane bahr. Oke. Maksudnya apa? Sahabat Ibnu Abbas telah menjelaskan ya, maksud daripada swaidul bahri itu adalah hewan air yang hidup, sedangkan to'amuhu itu maksudnya adalah bangkai. Ingat, al-bahri di sini tidak harus bermakna air laut maupun air asin, tapi al-bahri ini masuk juga kategori air tawar seperti danau, seperti sungai, di mana di sana itu ada binatangnya yang hanya hidup di air tersebut ya, itu hukumnya halal. Bahkan baik itu rupane rupa iwak, baik itu bentuknya bentuk ikan maupun bukan ikan, itu adalah hukumnya halal ya. Ini kan kalau keong itu kan tidak berupa ikan tapi tetap halal ya. Itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Walaupun cara Imam Abu Hanifah mungkin dikatakan sing halal iku sing rupa iwak, tapi kalau kita itu tidak, kita mengikuti Imam Syafi'i
gitu ya. Jadi ini jelas bahwasanya keong air itu hukumnya halal. Sedangkan lafal ta'amu menurut sahabat Ibnu Abbas di sana yang dimaksud adalah bangkai bahar ya, bangkainya air. Artinya sekalipun sudah menjadi bangkai, kalau itu merupakan binatang air itu tetap halal. Bangkainya saja halal, apalagi binatang yang kita tangkap dalam keadaan hidup, itu tambah halal gitu ya. Ya, kurang lebih jawabannya begitu. Mari kita pelajari kembali ketika belum mantap, dibuka di dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali gitu ya. Mengapa kita harus perhatian akan hal ini? Karena memang kita sebagai umat muslim dituntut untuk makan makanan yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Sebab kadang itu berbeda zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Orang makan suatu makanan itu bukan karena dia itu kepepet atau butuh, tapi karena memang hobi. Sedangkan orang dulu itu ceritanya makan jangkrik, makan apa, itu karena kepepet, nggak ada makanan lain ya, sehingga mereka makan jangkrik, makan gasir, dan makan binatang-binatang yang lainnya ya, tanpa memperdulikan itu halal atau haram gitu ya. Nah sekarang itu masalah sudah menjadi hobi. Misalkan Anda hobi makan kerang, ya harus Anda telusuri dulu kehalalannya, halal atau haram ya. Hobi makan suwike kodok ya, ya ditanyakan dulu itu halal atau haram ya. Itu sebagaimana bentuk perhatian Anda terhadap syariat Islam ya. Demikian video kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan atau ajakan lebih lanjut mengenai belajar tentang hukum atau apapun, silahkan sahabat-sahabat bisa komentar di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir video ini, dan terlebih bagi yang sudah meninggalkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.